Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi pencatatan laporan anggaran operasional. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dita Oviar, Farunisa, dan Risma Handayani. Yang pertama, anggaran penjualan. Berikut adalah salah satu contoh perimplementasian pembuatan anggaran penjualan. Dapat dilihat di slide pertama. Anggaran penjualan tersebut merupakan implementasi data penjualan dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Diketahui harga Gucci 200.000 per unit, harga Vos 100.000, dan harga pot 85.000. Tabel tersebut menunjukkan data penjualan average selama penjualan 6 tahun dari 2014 sampai dengan 2019. Maka ditanya penjualan pada tahun 2020. Berikut adalah penjelasan untuk mengetahui penjualan 2020. Karena adanya 3 produk, maka dibuatlah 3 buah tabel berdasarkan masing-masing produk. Yang pertama, produk Gucci. Penjualan dari 2014 sampai dengan 2019, total keseluruhan dari produk Gucci yaitu 1.730. Dan untuk mencari A, yaitu penjualan dibagi dengan total jumlah tahun, yaitu 1.730 dibagi dengan 6 sama dengan 288,3. Untuk mencari B, total jumlah XY yaitu 116 dibagi dengan total X kuadrat 70 sama dengan 1,65. Dan penjualan Gucci pada tahun 2020 sama dengan 288,3 ditambah 1,65 dikali total tahun dari 2014 sampai 27 tahun sama dengan 288,3 ditambah 11,55 sama dengan 299,85 unit yang dibulatkan menjadi 300 unit. Yang kedua, produk Vos. Data penjualan dari 2014 sampai 2019 mencapai total 1.307. Untuk mencari A seperti yang tadi, total dari penjualan dibagi dengan total tahun, yaitu 1.307 dibagi 6 sama dengan 217,83. Untuk mencari B, total XY dibagi dengan total X kuadrat sama dengan 3,28. Total penjualan 2020 untuk produk Vos sama dengan 217,83 ditambah 3,28 dikali total tahun sama dengan 217,83 ditambah 22,29 sama dengan 240,79 unit dan dibulatkan menjadi 241 unit. Selanjutnya, produk pot. Penjualan dari 2015 sampai 2019 mencapai total 1.905. Untuk mencari A sama dengan total penjualan dibagi dengan total tahun, yaitu sama dengan 317,5. Untuk mencari B, total XY dibagi dengan total X kuadrat sama dengan 4,64. Total penjualan 2020 sama dengan 317,5 ditambah 4,64 dikali total tahun sama dengan 317,5 ditambah 32,48 sama dengan 349,98 unit yang dibulatkan menjadi 350 unit. Anggaran penjualan di tahun 2020. Pada triwulan pertama hingga triwulan keempat, Gucci memiliki kuantitas 474,96 dengan harga 200.000 dan jumlah juta 14.988.000. Triwulan pertama sampai keempat untuk produk pot dengan kuantitas 60,19 dan harga 100.000 dan jumlah juta 6.019.000 rupiah. Dan produk Vos pada triwulan pertama hingga keempat
memiliki kuantitas 87,49 dan harga 85.000, jumlah juta 7.437.75 rupiah. Total dari keseluruhan triwulan pertama dari produk Gucci, Ford dan Fast mencapai 28.444,75 rupiah. Contoh kedua, PT Gatra mempunyai data penjualan 5 tahun dari 2007 sampai dengan 2011 untuk penjualan minuman sirup. Data seperti tabel tersebut. Pada triwulan pertama dari 2007 sampai dengan 2011 jumlahnya 23,68. Triwulan kedua 24,34, triwulan ketiga 25,66, triwulan keempat 26,32. Total satuan dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sama dengan 100, dan daerah yang penjualannya meliputi Jogja, Semarang dengan perbandingan 2,1. Di Yogyakarta sirup rasa jeruk mempunyai harga 500, sedangkan di Semarang 600. Sirup rasa durian di Jogja 600, sedangkan di Semarang 750. Sirup rasa nangka di Jogja 500, di Semarang 600. Distribusi penjualan tiap jenis produk atau sirup ditaksir untuk sirup rasa jeruk sebanyak 50%, sirup rasa durian 30%, dan sirup rasa nangka 20%. Distribusi dari penjualan Yogyakarta. Triwulan pertama di Yogyakarta, sirup rasa jeruk sama dengan 23,68% dikali 61 botol sama dengan 14 botol dikali 500 sama dengan 7.000. Sedangkan sirup rasa durian 23,68% dikali 36 botol sama dengan 9 botol dikali harga 600 sama dengan 5.400. Sirup rasa nangka 23,68% dikali 24 botol sama dengan 6 botol dikali 500 sama dengan 3.000. Total triwulan pertama 29 botol dengan harga 15.400. Triwulan kedua memiliki total 30 botol dengan harga 15.900. Triwulan ketiga memiliki total 31 dengan harga 16.400. Triwulan keempat memiliki total 31 botol sama dengan triwulan ketiga dengan total harga 16.400. Total penjualan produk minuman sirup PT Gatra untuk daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan 1, 2, 3, 4 sama dengan 29 ditambah 30 ditambah 31 tambah 31 sama dengan 121 botol dengan nilai rupiah sebesar 15.400 ditambah 15.900 ditambah 16.400 ditambah 16.400 sama dengan 64.100. Dan distribusi penjualan di Semarang triwulan pertama, jumlah botol yang dihasilkan 14 botol dengan harga 19.000. Triwulan kedua menghasilkan 15 botol dengan jumlah harga 9.600. Triwulan ketiga 16 botol dengan total 10.350. Triwulan keempat 16 botol dengan harga 10.350. Total penjualan produk minuman PT Gatra untuk daerah Jogja triwulan pertama, kedua sampai keempat sama dengan 23 ditambah 30 tambah 31 tambah 31 sama dengan 121 botol dengan nilai rupiah sebesar 15.400 ditambah 15.900 ditambah 16.400 ditambah 16.400 sama dengan 64.100. Anggaran penjualan PT Gatra di tahun 2012. Triwulan pertama di daerah Yogyakarta sirup rasa jeruk 14 botol dengan harga 7.000. Triwulan kedua 15 botol harga 7.500. Triwulan ketiga 16 botol 8.000. Triwulan keempat 16 botol 8.000. Sedangkan yang rasa durian triwulan pertama 9 botol dengan harga 5.400. Triwulan kedua 9 botol 5.400. Triwulan ketiga 9 botol 5.400. Triwulan keempat 9 botol 5.400. Sirup rasa nangka pada triwulan pertama 6 botol dengan harga 3.000. Triwulan kedua 6 botol 3.000. Triwulan ketiga 6 botol 3.000. Triwulan keempat 6 botol 3.000 dengan total 24 botol.
jumlah dari triwulan pertama dari sirup rasa jeruk, rasa durian, rasa nangka sama dengan 29 botol dengan harga 15.400. Triwulan kedua menghasilkan 30 botol dengan harga 15.900. Triwulan ketiga 31 botol dengan harga 16.400. Triwulan keempat 31 botol dengan harga 16.400. Total keseluruhan dari triwulan pertama hingga keempat di daerah Yogyakarta 121 botol dengan harga 64.100. Di daerah Semarang triwulan pertama total dari sirup rasa jeruk, rasa durian dan rasa nangka totalnya 14 botol dengan harga 9.000. Triwulan kedua menghasilkan 15 dengan harga 9.000. Triwulan ketiga 16 dengan harga 10.000. Triwulan keempat 16 dengan harga 10.500 dan menghasilkan 61 botol dari triwulan pertama hingga keempat di daerah Semarang dengan harga 39.300. Total dari keseluruhan sirup di Jogja dan Semarang pada triwulan pertama mencapai 43 botol dengan harga 24.400. Triwulan kedua 45 botol dengan harga 25.500. Triwulan ketiga 47 botol dengan harga 26.750. Triwulan keempat 47 botol dengan harga 26.750. Total dari keseluruhan yaitu 182 dengan harga 103.400. Anggaran yang kedua yaitu anggaran produksi. Setelah anggaran penjualan telah kita susun, maka selanjutnya yaitu kita menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan basis untuk menyusun anggaran lainnya seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran BOP. Dalam di slide dapat kita lihat salah satu kasus dalam penerapan anggaran produksi. Di sini kita akan menggunakan perhitungan dengan pola produksi konstan, yaitu mengutamakan stabilitas produksi. Merupakan pola produksi di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan adalah sama atau relatif sama walaupun terdapat perubahan penjualan produk perusahaan dari satu bulan dengan bulan yang lainnya. Dapat kita lihat ada rencana penjualan selama setahun pada tahun 2011 pada PT Gatra Danosa untuk produk minuman sirup sebagai berikut. Tingkat persediaan akhir dan awal tahun diketahui awal tahun sebesar 2.000 botol dan akhir tahun sebesar 1.000 botol. Pada tabel dapat kita lihat tingkat penjualan pada setiap bulan, yaitu Januari 1.400 botol, Februari 1.500 sampai Desember 1.300 dengan total keseluruhan tingkat penjualan selama 1 tahun yaitu sebesar 13.000 botol. Langkah dalam penentuan anggaran produksi dengan pola produksi konstan. Pertama, kita mencari besarnya jumlah yang harus diproduksi selama 1 tahun. Itu berapa? Yang dapat dihitung tingkat penjualan dari anggaran penjualan sebelumnya yang telah kita hitung sebesar 13.000 ditambah dengan tingkat persediaan akhir sebesar 1.000 yang menjadi jumlah kebutuhan yaitu sebesar 14.000. Kemudian ada tingkat persediaan awal sebesar 2.000 dari jumlah kebutuhan yang ada dikurangi tingkat persediaan awal menjadi jumlah yang harus diproduksi yaitu sebesar 12.000. Langkah yang kedua yaitu mengalokasikan tingkat produksi yang stabil untuk tiap bulannya. Jumlah yang harus diproduksi selama 1 tahun itu sebesar 12.000 yang telah dihitung sebelumnya. Maka alokasi untuk tiap bulannya yaitu 12.000 dibagi 12 yaitu total bulan dalam setahun dengan hasil 1.000 botol per bulan. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan anggaran produksi PT Gatra tahun 2011. Dilihat pada tabel,
angka-angka tadi dimasukkan, yaitu penjualan tiap bulannya itu berapa, kemudian di total ada persediaan akhir, jumlah kebutuhan, persediaan awal, dan jumlah yang diproduksi yaitu 1000 botol, dan kemudian tiap-tiapnya dijumlah. Yang anggaran yang ketiga yaitu anggaran pembelian bahan baku. Dapat kita lihat pengaplikasiannya. Bicara bahan baku sendiri adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi selama periode yang akan datang. Cara garis besar tujuannya yaitu untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku, serta sebagai dasar penentuan harga pokok produksi, dan sebagai dasar melaksanakan fungsi pengendalian bahan baku langsung. Di sini ada contoh dari kasus sebelumnya, yaitu diketahui PT Gatra dan OSA pada tahun 2011 memproduksi barang A dengan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun sebesar 3.600 kg. Persediaan awal bahan baku untuk tahun 2011 sebesar 200 kg dan persediaan akhir yaitu 400 kg. Berdasarkan data yang ada, maka akan kita susun anggaran pembelian bakunya. Jika diketahui harga persatuan bahan baku sama besar yaitu sebesar 1.000 per kilogram, dan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun dibeli sekaligus. Dan jika harga persatuan bahan baku tidak sama, di mana pembelian bahan baku direncanakan 4 kali dalam setahun. Pembelian pertama harga bahan baku yaitu 1.000 per kilogram, pembelian kedua bahan baku yaitu 1.050 per kilogram, pembelian ketiga yaitu 1.100 per kilogram, dan keempat yaitu 1.150 per kilogram. Maka dapat kita susun anggaran pembelian baku PT Gatra OSA untuk tahun 2011, yaitu berdasarkan data yang ada, kita catat anggaran kebutuhan bakunya yaitu sebesar 3.600 kg. Persediaan akhir bahan baku yaitu sebesar 400 kg. Kemudian keduanya kita jumlah menjadi jumlah kebutuhan bahan baku yaitu sebesar 4.000 kg. Kemudian persediaan awal bahan baku sebesar 200 kg, yaitu jumlah kebutuhan bahan baku tadi dikurangi kepersediaan awal bahan baku sebesar 200 kg, sehingga anggaran pembelian bahan baku totalnya 3.800 kg. Bila harga persatuan bahan baku sama besar 1.000 per kilogram dan kebutuhan bahan baku selama 1 tahun 3.800 kg dibeli sekaligus, maka anggaran biaya pembelian bahan baku PT Gatra yaitu selama 1 tahun adalah sebesar anggaran pembelian bahan bakunya tadi yaitu 3.800 dikali 1.000, yaitu sebesar 3.800. Anggaran yang keempat yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Dapat dilihat pada contoh, yaitu PT Gatra OSA pada tahun 2011 mempunyai data-data sebagai berikut. Bagian produksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, 2, dan 3. Barang yang diproduksi ada 2 macam, yaitu barang X dan barang Y. Barang X diproduksi melalui ketiga bagian, yaitu bagian 1, 2, dan 3, dan barang Y hanya melalui 2 bagian saja, yaitu bagian pertama dan kedua. Rencana jam buruh per unit barang dan tingkat upah rata-rata dapat dilihat pada tabel, yaitu kita lihat barang X pada bagian pertama yaitu sebesar 0,4, pada bagian kedua yaitu 0,2, dan ketiga 0,4. Sedangkan Y yaitu hanya 2 bagian saja, yaitu pada bagian pertama 0,2 dan ketiga juga 0,2. Kemudian
Sedangkan rencana tingkat produksi tahun 2012 diketahui pada kuartal pertama, yaitu Januari, Februari, Maret. Barang X Januarinya 600 unit, Februari 500 unit, Maret 800 unit. Pada kuartal kedua yaitu 1400 unit, ketiga 1500 unit, dan keempat 1500 unit. Dan barang Y pada Januari sebesar 900 unit, Februari 800 unit, Maret 700 unit, kuartal kedua 1500 unit, kuartal ketiga 1500 unit, dan kuartal keempat 1600 unit. Maka dapat kita susun anggaran tenaga kerja langsung atas dasar jam buruh langsung pada tahun 2011. Kita catat pada bagian pertama ada barang X dan Y pada Januari dengan jumlah keduanya yaitu 420, Februari 360, Maret 460, kuartal kedua 820, kuartal ketiga 900, kuartal keempat yaitu 920 dengan jumlah total keduanya 3.880, dan dengan total masing-masing bagian yaitu pada bagian X selama 1 tahun yaitu 2.520 dan Y 1.360. Dan bagian kedua hanya X yang berada di bagian kedua yaitu dengan total 1.260 selama setahun. Jadi jumlahnya sama dengan hanya diisi oleh bagian X saja. Dan bagian ketiga diisi keduanya yaitu X dan Y dengan total pada bagian X selama setahun 2.520 dan Y selama setahun 1.360. Jadi total keduanya selama setahun yaitu 3.880. Dengan total ketiga bagian tersebut selama setahun yaitu dengan jumlah total 9.020. Yang selanjutnya adalah menentukan anggaran biaya overhead pabrik. Langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik itu dapat ditentukan dengan yang pertama yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua yaitu alokasi departemen pembantu ke departemen produksi. Yang ketiga yaitu perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik per departemen. Sebagai contoh di sini ada contoh kasusnya yaitu yang pertama, selama proses produksi PT Gatra dan OSA pada tahun 2011, pada bagian jasa pembantu akan timbul biaya overhead sebesar Rp 1 juta. Jasa yang disediakan dipakai oleh berbagai bagian dengan proporsi bagian produksi pertama 50%, bagian produksi kedua 30%, bagian produksi ketiga 20%. Jadi dibuat tabel, disusun alokasi biaya overhead pabrik PT Gatra sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bagiannya yaitu bagian produksi 1, bagian produksi 2, dan bagian produksi ketiga. Perhitungan alokasi biayanya yaitu tadi kan di produksi pertama sebesar 50% dikalikan dengan biaya jasa pembantunya 1 juta. Jadi didapatkan alokasi biaya overhead bagian jasanya itu 50% dikali 1 juta, yaitu senilai 500.000. Begitu juga dengan produksi kedua dan produksi ketiga. 30% dikali 1 juta sama dengan 300.000. Kemudian bagian produksi ketiga 20% dikali jasa pembantunya 1 juta, jadinya 200.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu kita menentukan anggaran harga pokok. Anggaran harga pokok itu sendiri yaitu merupakan salah satu komponen dari laporan laba rugi dan sering menjadi perhatian manajemen perusahaan dalam mengendalikan operasional perusahaan.
menghitung harga pokok itu sendiri itu terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan full costing dan variable costing. Di sini ada contoh kasus yang sama. PT Gatra dan OSA pada tahun 2011 mempunyai data-data perencanaan sebagai berikut. Departemen produksi pertama, yaitu kegiatannya processing, jumlah biayanya 15 juta. Terus produksi kedua finishing dengan jumlah biayanya 7 juta. Produksi kedua jasa pertama diesel dan listrik dengan jumlah biayanya 2 juta. Jasa kedua bengkel dan gudang dengan jumlah biayanya 3 juta. Penggunaan jasa dari Departemen Jasa 1 dan Jasa 2. Departemen Jasa pertama itu produksi pertamanya pemakaian jasanya 45%, produksi keduanya 45%, jasa pertamanya kosong, jasa keduanya 10%. Sedangkan Departemen Jasa kedua itu produksinya yang pertama 50%, pemakaian jasa produksi kedua 40%, jasa pertama 10%, dan jasa keduanya tidak memakai. Waktu kerja atau tingkatan kegiatan. Departemen produksi 1 itu dia menggunakan sejumlah 10.000 DMH. Kemudian departemen produksi kedua sejumlah 5.000 DLH. Rencana produksi setahun 10.000 per unit produk jadi dengan harga jual per unitnya 10.000. Semua unit yang diproduksi terjual habis, berarti tidak ada sisa. Biaya-biaya produksi lainnya. Biaya bahan bakunya itu 40 juta rupiah. Terus biaya tenaga kerjanya 20 juta rupiah, dan biaya usaha yaitu biaya penjualannya 5 juta, biaya administrasinya 3 juta. Pajak keuntungannya 40%. Gimana sih tentukan tarif biaya overhead pabrik masing-masing departemen? Produksi per jam, kegiatan, dan harga produksi per unit di bawah akan dijelaskan. Yaitu yang pertama, menghitung biaya overhead pabrik neto masing-masing departemen jasa sesudah saling menerima jasa biaya overhead pabrik per departemen jasa. Yang pertama yaitu departemen jasa pertama. X sama dengan 2 juta. 2 juta itu dari data di atas ditambah 0,10 Y. Departemen jasa keduanya Y sama dengan 3 juta ditambah 0,10 X. Terus kita mencari X terlebih dahulu, yaitu 2 juta ditambah 0,10 Y. Terus Y-nya itu dimasukkan 3 juta plus 0,10 X. Kita hitung berarti 2 juta ditambah 0,10 dikali 3 juta itu kan 3 juta. 300.000 ditambah 0,10 dikali 0,10 X berarti 0,01 X. Terus X-nya dikelompokkan, X dikurangi 0,01 X ditambah sama dengan 2 juta ditambah 300.000. Berarti ketemunya 0,99 X sama dengan 2 juta 300. X-nya ketemu 2 juta 323 sekian. Y-nya berarti dimasukkan ke persamaan, 3 juta ditambah 0,10 X. Y sama dengan 3 juta ditambah 0,10 dikali X-nya sudah diketahui, dimasukkan 2 juta 323 sekian. Berarti Y ketemunya 3 juta 232.323 sekian. Maka biaya overhead pabriknya bisa ditulis sebagai berikut. Anggaran BOP-nya 2 juta di departemen jasa pertama, di departemen jasa keduanya 3 juta. Dia memberi itu berarti X-nya 232 200, terus yang jasa keduanya 323 sekian. Terus menerima itu berarti dari 323 sekian itu didapat dari yang jasa pertama kan berarti 0,01 X, berarti 0,01 dikali memberinya berarti 232, berarti ketemunya 323. Berarti jumlah BOP netonya itu dijumlahkan semua menjadi 2.090 sekian. Yang kedua jasa keduanya 2.900 sekian. Terus yang keduanya yaitu menentukan tarif biaya overhead pabrik masing-masing departemen produksi per jam kegiatan. Yang pertama ada anggaran BOP, departemen produksi pertama.
15 juta, produksi keduanya 7 juta. Alokasi BOP Departemen Jasa pertama 45% dikali 2 juta 90 didapat dari perhitungan yang di atas. Berarti produksi pertamanya 909. Berlaku juga ke Departemen Jasa keduanya 50/90 dikali 2 juta 900 sekian, berarti 1.455.545 sekian. Terus yang produksi keduanya juga sama, 40 dibagi 90 sama dengan 2.900 sekian. Berarti ini di jumlah semuanya jadi 17 juta di produksi pertama, di produksi keduanya 9 juta. Maka tarif BOP masing-masing departemen produksi per jamnya, produksi pertama 17 juta dibagi 10 juta DMH, berarti 1 juta 1.739 per DMH. Departemen produksinya juga sama, 9 juta dibagi 5.000 DLH sama dengan 1.821 DLH. Menghitung harga pokok produksi per unit, harga pokok produksi HPP totalnya adalah HPP per unit dapat dicari, yaitu HPP total dibagi jumlah produksi. Tadi HPP totalnya kan 86.500 sekian dibagi 10.000 unit, berarti 5.650 per unitnya. Terus yang ke 7 yaitu menyusun anggaran laba rugi. Laba rugi itu dapat dicari dari penghasilan dikurangi biaya. Dia menjadi laba bersih atau rugi bersih. Terus di sini ada contoh kasusnya, anggaran laba rugi PT Gatra per 31 Desember 2011, penjualannya 10.000 dikali 10.000 berarti 100 juta. Harga pokok produksinya 86.500. Laba kotornya berarti 100 juta dikurangi 86 sekian menjadi 13.400 sekian. Beban usahanya yaitu beban penjualan 5 juta ditambah beban administrasi umumnya 3 juta, berarti jumlah bebannya 8 juta. Laba usahanya berarti 13 juta, laba kotor dikurangi beban-beban berarti 5 juta. Pendapatan lain-lainnya dia nggak ada. Laba sebelum bunga dan pajak 5.499 sekian, bunganya 0%. Laba sebelum pajaknya 5.400 sekian, pajaknya 40%. 40%-nya berarti 200.000, berarti laba bersihnya diterima PT Gatra yaitu 3.499 sekian. Catatan, laporan anggaran laba rugi merupakan hasil akhir dari semua anggaran operasional. Seperti pendapatan penjualan itu berasal dari hasil anggaran penjualan. Harga pokok produk berasal dari hasil anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Terus yang ketiga, beban operasional. Dia berasal dari hasil anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya administrasi dan umum. Sekian dari kelompok kami tentang analisis proses anggaran.